Coba deh bro, posisikan diri kalian sekarang lagi bener-bener sendirian. Atau seenggaknya bayangin kita lagi duduk melingkar di ruangan yang lampunya mati total. Cuman ada satu lilin di tengah-tengah kita. Jam udah nunjukin pukul 1 pagi, suara jangkrik di luar udah kalah sama suara nafas kita sendiri yang mulai gak teratur. Udaranya tuh dingin, tapi bukan dingin AC. Dingin yang bikin bulu kuduk di leher berdiri tanpa alasan. Di tangan kalian lagi megang boneka batok kelapa. Iya, itu yang kerangkanya dari kayu, kepalanya dari tempurung kelapa, terus dipakein baju bekas yang udah lusuh banget. Bawahnya dikasih kapur tulis atau spidol. Kalian megang gagang boneka itu bareng teman-teman. Ujung jari kalian nempel tipis-tipis di kerangka kayunya. Gak ada yang neken, gak ada yang narik, semuanya diem, hening. Terus mulut kalian mulai kumat kamit baca mantra itu. Mantra yang dari kecil udah dilarang sama emak buat diucapin sembarangan. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Tiba-tiba kerasa ada hentakan halus di tangan. Tuk, kecil banget kayak detak jantung tapi di kayu. Kalian saling lirik. Siapa yang gerakin? Semua geleng kepala. Muka temanmu pucat, tapi bonekanya makin liar. Seret, 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 seret. Dapur di bawah mulai nulis sesuatu di kertas. Pertanyaannya, itu beneran setan yang nulis? Atau jangan-jangan tangan kalian sendiri yang berkhianat? Oke, santai dulu bro. Seruput dulu kopinya kalau masih ada. Kita semua pasti tahu lah ya mainan yang legendaris ini, jelangkung. Kalau di kampung sini atau di berbagai daerah di Nusantara, ini tuh udah bukan sekedar mainan anak TK, ini ritual. Jadi orang-orang tua zaman dulu, mbah-mbah kita itu selalu bilang, jangan main-main sama yang nggak kelihatan, kalau udah dipanggil susah nyuruh pulangnya. Ya mitosnya sih jelas, boneka itu si batok kelapa ini, katanya cuman wadah kosong. Ibarat HP yang nggak ada sinyalnya, dia diem aja. Nah, mantra datang tak dijemput, pulang tak diantar, itu fungsinya kayak kita lagi share location atau buka hotspot gratisan di dunia gaib. Kita itu ngundang entitas, entah itu arwah gentayangan atau jin penunggu pohon mangga di depan pos ronda atau apapun lah, buat login masuk ke boneka itu. Kepercayaan masyarakat kita tuh kental banget. Kalau boneka udah gerak itu berarti udah ada isinya. Bonekanya jadi berat banget padahal cuman kayu sama batok kelapa. Terus dia bisa nulis, bisa jawab pertanyaan. Bahkan bisa ngamuk kalau kita nanyanya kurang ajar atau mau udahan tapi nggak pamit bener-bener. Katanya kalau nggak pamit tamunya itu bakal ngikut sampai ke rumah. Nempel di punggungmu atau nemenin tidur bahkan ikutan mandi. Serem banget kan ya. Itu versi yang kita dengar dari mulut ke mulut selama puluhan tahun. Tapi ini dengerin dulu. Kita kan hidup di zaman modern ya. Coba kita bedah lah ya pakai logika dikit biar nggak parno-parno banget. Jadi sebenarnya fenomena boneka gerak sendiri pas main jelangkung atau kalau di luar namanya Ouija board itu bisa dijelaskan sama sains. Nama kerennya itu idiomotor effect. Nah, apaan tuh? Nah, gini analoginya. Bayangin otak kalian itu kayak server pusat dan tubuh kalian itu hardware-nya. Kadang-kadang server ini tuh ngirim sinyal perintah yang saking halusnya hardware atau otot tangan kalian itu gerak sendiri tanpa kalian sadari. Itu namanya gerakan bawah sadar. Nah, pas main jelangkung suasananya kan tegang tuh. Kalian berharap atau malah takut kalau bonekanya gerak. Otak kalian udah nanamin sugesti. Ini bakal gerak, ini bakal gerak. Nah, karena kalian megangnya rame-rame dan megangnya cuma ditempel tipis, keseimbangan boneka itu jadi labil banget. Goyang dikit aja bakal kerasa heboh. Jadi ketika satu orang secara nggak sadar jarinya kedutan dikit karena tegang atau capek, bonekanya oleng. Pas bonekanya oleng, temen di sebelahnya kaget. Refleks nahan biar gak jatuh. Nah, gerakan nahan ini malah bikin bonekanya makin goyang ke arah lain. Terjadilah feedback loop atau lingkaran setan.
Jadi kayak gerak dikit panik terus refleks nahan yang bikin gerakannya makin kenceng dan makin panik. Nah, otak kalian itu nerjemahin gerakan acak itu sebagai, wih ada setan yang dorong nih. Padahal sih itu akumulasi dari tremor otot kalian sendiri yang lagi tegang. Nah, terus kalau misalnya kayak gitu berarti gimana caranya bisa jawab? Kan ribet tuh. Ada tulisan-tulisannya. Gini, ini lebih gila lagi nih. Otak manusia itu jago banget nyari pola. Kalau ada pertanyaan siapa namamu dan bonekanya gerak acak bikin garisan seret 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 seret, otak kalian dan teman-teman kalian secara kolektif bakal mengarahkan gerakan itu membentuk huruf yang masuk akal. Misalnya, gerakan yang pertama mirip huruf B. Kalian mikir, oh Budi, Bambang. Kalian mulai mengingat-ingat tuh siapa yang kira-kira B awalnya. Nah, tanpa sadar, tangan kalian itu nonton boneka itu buat nyelesain tulisan sesuai tebakan di kepala kalian. Nah, logis kan? Masuk akal kan? Ideomotor efek, sugesti massal, fisika keseimbangan benda, udah case closed, nggak usah takut lagi. Tapi ada satu hal yang sampai sekarang mau dipikir pakai logika sekeras apapun, kadang masih bikin garuk-garuk kepala juga. Jadi teori ideomotor tadi memang bisa ngejelasin kenapa bonekanya gerak-gerak acak atau nulis nama yang umum. Tapi pernah nggak sih kalian dengar cerita atau ngalamin sendiri di mana boneka itu jawab rahasia yang bener-bener spesifik? Contoh nih, misal di tongkrongan itu ada satu temen yang punya rahasia, nggak ada yang tahu, cuman dia sama Tuhan yang tahu. Terus iseng nanya ke Jelangkung dan bonekanya itu nulis rahasia itu dengan detail. Kalau itu gerakan bawah sadar kolektif, kok bisa otak teman-teman yang lain nebak rahasia yang mereka nggak tahu sama sekali? Terus soal berat boneka, oke, tangan pegel bisa bikin benda kerasa berat. Tapi banyak kesaksian termasuk dari orang-orang yang skeptis yang bilang kalau boneka itu tiba-tiba jadi seberat batu kali. Sampai gagang kayunya bunyi krek mau patah gitu. Secara fisika massa benda gak mungkin berubah drastis cuman karena dipegang. Kecuali ada massa tambahan yang nempel di situ. Dan yang paling aneh hawa keberadaannya. Ideomotor efek gak bisa ngejelasin kenapa suhu ruangan tiba-tiba drop 5 derajat. Atau kenapa lilin yang tadinya anteng tiba-tiba mati. Padahal gak ada angin. Atau kenapa setelah main ada bau melati atau bau anyir darah yang nyengat banget di hidung. Sains bisa jelasin gerakannya bro. Tapi sains belum tentu bisa jelasin atmosfer dan informasi yang bocor di situ. Jadi mungkin, cuman mungkin nih ya, 90% itu emang tangan kita yang gerak sendiri karena sugesti. Tapi 10%-nya, ya anggap aja ada frekuensi lain yang kebetulan nyamber pas sinyal kita lagi kuat-kuatnya, kayak radio rusak yang tiba-tiba nangkep siaran orang nangis gitu. Jadi kesimpulannya gimana bro? Ya simpel aja sih, kalau kalian penasaran pengen main jelangkung buat ngebuktiin teori ideomotor tadi ya silakan, tapi ingat otak manusia itu alat yang canggih tapi gampang banget dihack sama rasa takut. Semakin kalian takut semakin liar itu boneka geraknya. Ya saran saya nih ya sebagai temen nongkrong, mending gak usah aneh-aneh lah ya main PUBG atau Mobile Legends aja gitu kayak kalau gabut malam-malam. Soalnya gini, mau itu beneran setan atau mau cuman tipuan otak kalian sendiri, efeknya sama, bikin nggak bisa tidur, bikin parno, bikin ngerasa diawasi pas lagi mandi. Ngapain sih nyari masalah sama hal yang nggak kita paham cara kerjanya. Oke, cukup sekian kali ya cangkruk kita di hari ini. Kalau kalian suka dengerin penjelasan-penjelasan atau omongan-omongan ngelantur soal hal-hal yang berbau pergaiban kayak gini, kalian bisa subscribe, bisa di like videonya. Dan kalau kalian ada cerita-cerita yang serem atau yang menarik mengenai perjelangkungan duniawi, coba tulis di kolom komentar di bawah. Aku pengen tahu deh ceritanya. Oke, cukup sekian ya.
See you.